Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au binajizin, utawa berubah mau kelawan sebab najis, wa ing qalla lan senajana sithik apa at-taghayyuru perubahane. Ini masih sambungan dari rentetan masalah yang kemarin. Kemarin di awal pembahasan yaitu kita membahas masalah wudu. Nanti kan ya mulai awal lagi. Runtut nomane iki. Wudu syaratnya ada 5 seperti syaratnya mandi, kasyurutil ghusli. Syaratnya wudu yang pertama harus menggunakan ma'un mutlak, air yang mutlak. Air yang mutlak ghairu musta'malin, yang tidak mustakmal. Mustakmal itu kemarin habis dipakai digunakan untuk toharoh yang fardu atau menghilangkan najis. Jadi syaratnya banyu mustakmal sing iso digawe toharoh yaitu harus tidak syaratnya banyu mutlak. Syaratnya banyu mutlak yang bisa dipakai untuk toharoh yaitu tidak mustakmal yang pertama. Yang kedua, dan wa ghairu mutaghayyirin, dan tidak berubah. Ada air mutlak, enggak mustakmal tapi berubah. Nah, kalau berubah ini gimana? Dilihat berubahnya itu sedikit atau banyak perubahannya. Kalau perubahannya enggak. Air yang berubah gimana hukumnya? Dilihat dulu. Kalau berubahnya itu dengan perkara yang suci, apakah berubahnya tadi dengan perkara najis ini? Berubahnya tadi itu apakah dengan perkara yang suci ataukah kecampuran dengan najis berubahnya? Sekarang kita bahas air yang berubah dengan sebab perkara yang suci. Dilihat dibagi dua juga. Apakah perubahannya dengan perkara suci ini itu berubahnya sedikit atau berubahnya banyak? Kalau berubahnya sedikit enggak masalah. Jelas? Kalau berubahnya banyak sampai merubah sifat-sifat air, warnanya, baunya, rasanya, yang merubah perkara yang suci, barang yang suci, kayak kemarin kayu garu atau kopi atau teh dan lain sebagainya. Kalau berubahnya itu sedikit maka tidak masalah. Kalau berubahnya itu banyak, berubah maka dilihat berubahnya itu sebab mukhalid atau mujawir. Kalau sebab mujawir enggak masalah. Tapi kalau sebab mukhalid ini yang bermasalah. Nah, sekarang membahas masalah air berubah sebab perkara najis. Au binajisin. Nah, kalau berubahnya air sebab perkara najis gimana? Maka enggak bisa dipakai untuk bersuci. Meskipun sedikit perubahannya. Nah, ini bedanya. Kalau tadi berubah sebab perkara yang suci, dilihat. Kalau sedikit tidak masalah. Kalau banyak, dilihat juga khalid atau mujawir. Gitu. Ada pembagian-pembagian. Tapi kalau berubahnya sebab perkara najis, maka enggak ada hukum lain kecuali dia enggak bisa dipakai untuk bersuci air tersebut. Meskipun sedikit perubahannya. Walau kana lan senajan ono apa alma'u banyu iku katsiron akeh. Meskipun airnya banyak, tapi berubah sebab najis. Artinya najisnya ini kuat.
atau banyak najisnya sehingga merubah air yang banyak. Ai kullataini, air banyak itu air yang apa? Ai kullataini tegese rong kullah au aksara utawa luwe akeh. Fi suratayit taghayyuri bitahiri wan najis. Dalam dua contoh perubahan air sebab perkara suci dan perkara yang najis, meskipun airnya itu banyak, tapi kalau sudah berubah, maka nggak bisa dipakai untuk bersuci. Bedanya, kalau berubahnya itu sebab perkara yang suci, banyunya tetap suci, cuma nggak jadi tohir mutohir. Dipakai untuk minum bisa, dipakai untuk apa bisa. Tapi kalau berubahnya sebab perkara najis, maka hukumnya mutanajis, nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Kena kelambi ini gak iso digawe salat. Kenapa? Karena kena air yang berubah sebab najis. Jelas ya. Banyu sak timbo, banyu sak kaleng, kan kurang dari 2 kullah. Kena najis dan berubah airnya tadi itu, maka langsung dihukum mutanajis. Banyu sak jeding, lebih dari 2 kullah, dikai atau diuyui kucing atau dibeoli kucing sampai berubah air sak jeding tadi itu, maka jadi mutanajis semuanya. Berubah tapi sedikit, ya ambune titik-titik, tetap mutanajis. Karena najis itu kalau menyebabkan perubahan air, meskipun sedikit berubahnya, maka airnya mutanajis. Banyune akeh, banyu titik-titik, podo ae pokoknya. Bahkan nanti dijelaskan di belakang, kalau airnya sedikit, meskipun nggak berubah, langsung jadi mutanajis. Banyu sak kaleng, kecipratan oyo setengah tetes atau seperempat tetes, ngono. Tapi ketok cipratane oyo mau mlebu nang ngene kaleng iku, maka langsung air di kaleng dihukumi mutanajis. Enggak berubah, digelok rasane pancet, warnai pancet, ambune gak berubah, tetap. Kenapa? Karena dia airnya sedikit, kurang dari 2 kullah, dan kemasukan najis, kejatuhan najis itu nanti belakang. Nah, sekarang kita diajak membahas masalah apa itu 2 kullah. Air yang banyak yaitu air yang 2 kullah atau lebih, air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. Wal kullatani lan utawi kang aran rong kullah bil wazni kelawan timbangan iku khamsumi ati ritlin iku 500 ritil Baghdadiyin kang bangsa Baghdadi takriban ing dalam kira-kirane. 2 kullah itu kalau ditimbang itu 500 ritil. Ritil itu ukuran timbangan zaman dulu. Sekarang hampir semua di dunia memakai kilo kan timbangan. Kalau takaran liter biasanya. Lah, ulama meneliti, membahas bahwasanya 500 ritil ini itu berapa kalau ukuran sekarang. Kita kan enggak sulit kalau cari ritil itu sandi ritil. Sing umum saiki sing gampang liter atau kilo. Tapi biasanya cairan itu liter, bendanya padat itu biasanya dikilui. Nah, kata ulama sekarang 2 kullah itu kira-kira 160 liter lebih sedikit. 160 liter lebih sedikit. Itu 2 kullah. Sembuh diukur ngono iku liter itu. Liter itu berapa? Aku angin ini malah bukan liter lagi, apa mili biasa kan. Nah, ingat-ingat ya, 500 ritil Baghdadi, ritilnya sing digunakan di negeri Baghdad. Wah, tambah angel mana iki golek. Itu kira-kira sekarang 160 liter lebih sedikit.
Lah saiki B nggawe ukuran ya apa? Wabil masahatilan kelawan ukuran fil murabba'i ing dalem panggonan kang persegi papat. Fil murabba'i ing dalem panggonan kang persegi papat iku dhira'un sak dhira' wa rub'un lan seperempat. Sak dhira itu mulai siku-siku sampai ujung jari. Itu sak dhira'. Ditambahi seperempat dhira'. Separuh tambahi sak mene, di sak dhira'. Nah ini kalau membuat jedingan wadah banyu ukurannya sak mene, sak dhira' seperempat. Sak dhira' seperempat itu ya apa? Panjangnya atau lebarnya? Dikatakan dhira'un wa rub'un tulan ing dalem dawane wa urdon lan ambane wa umkon lan jerone. Kalau bikin jeding panjangnya 1 dhira' seperempat kira-kira berapa ini? 58 atau 60 cm lah, 60 cm. Lebih setengah meter. Dawane 60 cm, ombone 60 cm, jerone 60 cm. Maka itu wadah ketika penuh air 2 kullah namanya. Itu. Bidhira'il yadi kelawan nganggo dhira'i tangan al-mu'tadilati kang sedengan. Ukuran tangan yang sedengan, enggak tangannya orang yang panjang, enggak juga tangannya orang yang pendek yang normal. Itu makanya lek gawe jedingan atau lek tuku jedingan nang kene sing tuku-tuku dadi itu usahakan lebih daripada 60 cm ukurannya. Soalnya kalau kamu pas 60 cm, dawane, ombone, jerone, ketika dia penuh 2 kullah, tapi ketika kurang sedikit airnya, kurang 2 kullah, angel, ketetesan mustakmal engko. Karena najis dadi mutanajis engko. Mangane mestian sing gede. Atau lek gawe teko semen di rumah-rumah itu yang enggak beli jadi itu mesisan yang gede sak meter mesisan. Soalnya wong desa-desa biasanya malah wadah gede 2 meter jadine. Coba digawe ngelangi, coba digawe atus. Nah, gitu ya. Jadi kalau wadahnya tadi itu persegi 4, maka minimal ukurannya 60 cm, 60 cm, 60 cm ke bawah. Nah, saiki lek wadah iku bunder ya apa? Kayak tong misalnya. Wa fil mudawwari lan ing dalem panggonan kang bunder. Piye ukurane 2 kullah itu? Iku dhira'un sak dhira' min sa'iril jawanibi saking sekarine pira-pira arah. Bi dhira'il adami kelawan dhira'i anak Adam. Wa dhira'ani lan rong dhira' umkon ing dalem jerone. Bi dhira'in najjari kelawan dhira'i tukang kayu najjar. Jadi ngene. Kalau ukurannya wadahnya tadi itu bunder, jadinya bunder misalnya, enggak kotak. Nah gimana? Di setiap arah, merene, itu semuanya sak dhira'. Yang penting wadah emang sak dhira' berarti berapa? 45 cm, 48 cm lah. Enggak sampai setengah meter. Tapi jerone harus 2 dhira'. 2 dhira' pun bukan 2 dhira'nya orang biasa, tapi an-najjar. 2 dhira'nya tukang kayu. Dikatakan oleh para ulama 2 dhira'in najjar itu lebih panjang ketimbang dhira'nya manusia normal. Lek menungso normal sak dhira' itu memang mungkin 48 cm, 50 cm. Kalau orang najjar tukang kayu iso mungkin lebih dari itu. Ini wahwalan utawi dhira' wahwalan hali utawi dhira'un najjar iku dhira'un sak dhira' wa rub'un lan seperempat. Kalau dhira'nya manusia biasa, kita tadi dhira' kita 1 dhira' seperempat itu 60 cm. Ya kan? Lek sak dhira' tok berarti mungkin sekitar 45-48 cm. Itu manusia normal kita biasa. Kalau dhira'nya najjar, sak dhira'in najjar iku 60 cm. Padha karo wong normal sak dhira' seperempat. Jadi kalau wadahnya tadi itu wadah jedingan memang bunder, ukuran di atasnya panjang, lebar,
luas sekelilingnya itu apa jenenge bahasa matematika itu. Diameternya harus 1 ziro, nggak boleh kurang 1 ziro. Ojo kurang teko 48 cm. Sedangkan dalamnya harus 2 ziro, tapi pakai ziroknya najar. Ziro najar 1 ziroknya swidak cm. Jadi jerone minimal 120 cm. Diameternya minimal 48 cm atau 50 cm, jerone minimal 120 cm. Itu kalau wadahnya bunder, bulat. Tapi kalau wadahnya kotak gampang. Panjang, lebar, dalam semuanya 60 cm itu minimal. Diusahakan kalau mau bikin yang lebih dari itu. Cek mamang maneh. Iki wis rong kola apa kurang didik atau ya apa. Kalau ngepres mamang nanti. Jelas ya, wallahu alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.